Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Wa qala aidan fi adra walaqad makannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'is qalilan ma tashkurun. Fi adra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan sesuai janji Allah, silaturahim akan memperpanjang umur dan juga memperluas rezeki. Atas apa yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan bawa manfaat untuk kita semua sebagai amal soleh, karena tidak ada satupun bekal yang bisa kita bawa dari Allah Subhanahu wa taala kecuali amal soleh. Lebih dari itu, kita sebagai khalifah, janganlah iman dan amal soleh kita hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami perkenalkan, saya Sutiono, Ketua Layismu Kabupaten Kendal. Layismu adalah sebuah lembaga semacam departemen pendukung Muhammadiyah yang sebenarnya usianya justru yang mula-mula ketika Muhammadiyah berdiri, ketika Pak Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan. Justru sebelum ada pendidikan, sebelum ada rumah sakit, adalah panti asuhan, adalah kegiatan-kegiatan sosial yang menjadi pilar daripada gerakan Muhammadiyah ke depan. Karena memang yang bisa menembus batas adalah gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan filantropi, gerakan-gerakan saling membantu, saling menguatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Dari muktamar di Ujung Pandang beberapa waktu yang lalu disampaikan, selain pendidikan, rumah sakit, ekonomi, maka Layismu menjadi salah satu pilar dalam rangka memajukan gerakan Muhammadiyah ke depan. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa bencana yang sekarang melanda bangsa Indonesia bahkan dunia, wabah corona, menjadikan senyum seakan-akan menjadi barang yang mahal, menjadikan kebahagiaan sesuatu yang sangat langka. Padahal sebenarnya bahagia itu murah, bahagia itu indah. Caranya bagaimana adalah kita membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain bahagia. Itu adalah salah satu cara bagaimana membuat hati kita bahagia. Kasus-kasus yang hari ini mencuat, subhanallah, dari hari ke hari kami mengunjungi orang-orang yang menerima santunan. Ada Mbok Kote hidup sebatang kara di tepi hutan yang penglihatannya cacat. Jangankan orang yang cacat untuk bisa mencari pekerjaan, orang yang waras saja sekarang sulit mencari pekerjaan. Ada Mbah Warsini, seorang nenek usianya mungkin sudah 70 tahun, hidup sebatang kara, kakinya cacat, setahun yang lalu dia jatuh. Hari ini juga hidup sebatang kara di rumahnya. Ada Bakul Cilok, menghidupi 2 orang anak selain istri. Karena jalan-jalan kampung banyak yang ditutup, maka praktis usahanya juga tutup, tidak bisa bekerja. Ada Pak Rubai di Desa Kalijas, dia menghidupi
2 orang keluarganya, anggota keluarganya, yang satunya ibu yang sudah lumpuh, dan seorang istri yang juga cacat mental. Saudara-saudara sekitar kita yang sekarang kena PHK, saudara-saudara kita yang sekarang kehilangan mata pencaharian sangatlah banyak, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana membantu saudara kita yang lain. Tetapi sekali lagi, cara kita membantu janganlah hanya semacam memberikan remason atas perut yang sakit. Bagaimana kerja organisasi kita adalah kerja-kerja yang terencana, kerja-kerja yang terprogram. Jangan hanya karena belas kasihan. Kita banyak melihat orang-orang yang kesannya seakan-akan lomo, kesannya seakan-akan suka berderma. Setiap bepergian dia menumpuk uang recehnya di dashboard mobilnya, untuk setiap pengamen dikasih. Tetapi sebenarnya yang diharapkan oleh Muhammadiyah adalah bagaimana kita kerja-kerja terencana, membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang miskin, itu betul-betul terprogram, terencana. Jadi layismu sebagai pilar Muhammadiyah dituntut bagaimana bisa merencanakan bantuan-bantuan kepada fakir miskin, direncanakan. Tidak semata-mata hanya tanggap bencana, tetapi jauh. Karena sungguhnya memang menangani miskinan atau orang-orang yang lapar itu butuh perencanaan yang cukup matang. Permasalahan-permasalahan yang dasar di negara kita adalah karena memang ada proses pembodohan yang masif. Ada proses kita kurang bersyukur. Walaupun negara kita subur makmur, sebagaimana janji Allah memberikan negara kita yang sangat makmur, tetapi karena kita kufur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menimpakan bencana-bencana kelaparan, bencana-bencana kekhawatiran kepada kita, sehingga seakan-akan hidup kita kekurangan. Allah berfirman, "Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun." Bumi kita sangat subur, kita di Indonesia ini, tetapi kita lebih suka mengkonsumsi barang-barang import, sehingga menafikan syukur atas makanan-makanan yang tersaji di belahan bumi tercinta. Wabah corona ini seakan-akan menyadarkan kita bahwa sebenarnya di lingkungan kita adalah banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita kembangkan. Untuk itu, melalui layismu, marilah kita organisasikan, kita rencanakan, karena sesungguhnya tidak disebut Islam kecuali dengan berjamaah. Tidak disebut jamaah kecuali ada imamnya, dan tidak disebut imam kecuali ada ketaatan. Jadi kita saksikan di bawah sana, orang yang punya kepedulian, orang yang punya kepekaan sosial banyak yang membantu, tetapi sekali lagi kesannya hanya berdiri sendiri-sendiri, ibarat lidi yang menyapu sendiri. Mestinya kita terorganisasi, terencana melewat layismu, sehingga bisa terencanakan, bermanfaat dan maslahat. Terakhir, ada sebuah filosofis, kalau kita ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Tapi kalau kita ingin berjalan cepat, berjalan sendiri. Jadi kalau kita ingin cepat, kita punya uang diberikan pada tangannya yang miskin, kerjakan sendiri. Tetapi sekali lagi dampaknya sangat tidak signifikan. Tetapi kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan secara lebih makro, secara lebih besar, secara lebih signifikan, marilah kita bersama-sama. Lewat layismu, insya Allah kita bisa belajar mengentaskan kemiskinan lewat lembaga-lembaga pemberdayaan, baik pemberdayaan pengentasan ekonomi, juga pemberdayaan melalui beasiswa pendidikan. Khusus untuk bencana tanggap bencana corona ini, kita sedang merancang bagaimana tidak hanya sekali, 2 kali, tetapi sedang kita rencanakan bagaimana memberikan bantuan kepada fakir miskin, kepada guru-guru Muhammadiyah, mereka yang terdampak itu secara lebih terprogram, terencana. Sehingga sekali lagi, amanah yang Bapak berikan lewat layismu, baik zakat, infak, sedekah maupun dana-dana sosial lainnya, insya Allah lebih bermakna. Karena kita ingin berjalan jauh,
maka sekali lagi kesannya akan lambat. Muhammadiyah itu seakan-akan kayak gajah bengkak, terlalu banyak yang diurus, maka tidak bisa cek-cekan. Tetapi sekali lagi, itu adalah organisasi yang kita pilih, itu adalah lembaga yang kita pilih. Walaupun banyak tikusnya, walaupun bocor di sana-sini, ibarat rumah, itulah rumah kita. Walaupun bagus, walaupun bersih, itu rumah tetangga. Maka marilah kejelekan-kejelekan yang ada di dalam Muhammadiyah ini, termasuk di dalamnya lahyismu, jangan hanya diungkit-ungkit, jangan hanya dijelekan, jangan hanya dicari kelemahannya, tetapi kita sebagai pemilik rumah besar Muhammadiyah, marilah kita bersama-sama nyengkuyung, khususnya bersama-sama di bulan suci Ramadan ini dalam rangka menangani, ikut meringankan saudara kita yang terdampak. Sebentar lagi sudah Ramadan, lahyismu juga punya program rendang. Ini juga menjadi salah satu terobosan. Kalau kita hanya memikirkan tetangganya, korban tahun lalu sudah akan habis. Tapi sekali lagi, lewat lahyismu, ini corona ini kita akan membagikan juga rendang kepada mereka yang terdampak. Kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.